Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakara fakana khairullah. Ketika dia ditimpakan, dikaruniai karunia, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairullah. Dan ketika dia ditimpa kemudaratan, dia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi hadirin sekalian, bagi kita yang ditakdirkan Allah beriman, itu semua urusan itu baik kalau benar menyikapinya. Jadi jangan takut oleh masalah, tapi takutlah salah menyikapi masalah. Orang itu tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Jadi yang paling penting yang kita pikirkan tuh adalah bagaimana bisa menjawab dengan benar. Saya tidak akan membahas dua-duanya, tapi satu yang pertama ini. Wa in asabatu sarra'u syakara. Jadi salah satu yang membuat kita menderita adalah kita ini kurang bersyukur. Kita bukan kurang karunia, tapi kita kurang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu nama Asmaul Husnanya adalah Asy-Syakur. Allah yang maha menghargai, maha mensyukuri kebaikan hambanya walaupun kecil. Nih contoh nih ya, kita sholat subuh berjamaah seperti ini, tahu pahalanya seperti apa? Kalau diterima Allah, seakan seperti sepanjang malam kita sholat terus menerus. Bayangkan, kita cuma 2 rakaat barusan, tapi oleh Allah dicatatkan pahala sholat subuh berjamaah ini seperti sepanjang malam sholat terus menerus. Kebaikan yang sedikit, ganjarannya luar biasa. Itulah Asy-Syakur. Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sibuk saja berbuat baik itu sudah nikmat besar. Karena janji Allah, la in syakartum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur ditambah karunia oleh Allah. Makanya jangan takut kurang karunia, tapi takutlah kurang jawab. Hadirin, kurang apa? Jangan bikin saya tidak bersyukur. Kurang apa? Kurang syukur. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa hidupnya susah, menderita, sengsara, pasti bukan kurang karunia. Yang pasti itu karena kurang bersyukur. Sebab karunia dari Allah tuh melimpah luas setiap saat, dan kalau kita syukuri ditambah itu nikmat. Sudah banyak, tinggal diakui, disyukuri, ditambah lagi. Kita saja kurang syukur, sudah melimpah karunia, apalagi kalau
bersyukur. Jadi aneh, karunia sangat banyak tapi dia menderita, aneh. Mata bisa berkedip, hidung bisa bernafas gratis, mulut bisa bergerak, telinga bisa mendengar, tubuh bisa bergerak, otak masih bisa mikir, kaki masih bisa melangkah. Ini sedikit saja yang saya ceritakan nikmat. Padahal mata ini pun ada miliaran sel ini yang berfungsi normal, betul? Nah, ngangguk itu kan karunia, Pak. Berapa banyak yang tidak bisa ngangguk? Nah, ketawa ini juga karunia. Berapa banyak yang tidak bisa ketawa? Kalau kita tidak bisa mendengar, walaupun ada yang lucu, tidak ketawa dia. Ada yang bisa mendengar, transmisinya kurang bagus. Tidak sedikit yang tidak bisa tertawa walaupun dia bisa mendengar. Benar? Nah, nyebut benar itu juga berarti satu syukuri. Berarti ngerti ya. Berapa banyak yang dijelaskan dan tidak ngerti. Betul, Bu? Tuh, betul juga, syukur. Berarti ibu mendengar, ibu ngerti, ibu bisa bicara, bisa jawab. Berapa banyak yang ingin bicara dan tidak keluar suaranya. Nah, hadirin, jadi kalau kita sengsara, langsung saja kita mikir otak ini, saya pasti kurang syukur. Namanya salfok, salah fokus. Kita fokusnya salah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mensyukuri kebaikan hamba. Mungkin saudara pernah dengar ada wanita pezina dalam hadis sahih ini. Rasulullah menceritakan di zaman Bani Israel ada wanita pezina yang ngasih minum seekor anjing kehausan. Dan Allah mensyukuri kebaikan wanita ini dengan ampunan. Bayangkan, ada yang wakaf air, setiap kali dia netes air dipakai wudhu, pahala bagi yang wakaf. Dipakai minum, pahala bagi yang wakaf. Ini coba bayangkan, dialirkan, mengalirkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh pahala bagi yang berwakaf. Datang burung minum air, pahala. Ini ada orang yang kaget, keluar rezekinya sekali, bikin sumur bor, tapi pahalanya seakan tidak terhenti sampai kiamat walaupun sudah meninggal. Siapa yang bisa melipat gandakan kebaikan begini selain Allah? Makanya hidup mah tidak ribet, hadirin. Jadi dua ahli saja, ahli syukur dan ahli sabar, udah dapat tuh bahagia tuh. Kalau kita mah diberi nikmat kurang syukur, diberi ujian kurang sabar, dikumpulkan jadi kurang ajar. Gimana tuh supaya syukur? Sebetulnya Allah mah tidak nuntut banyak, karena kalau kita dituntut bisa mensyukuri semua karunia, kita ngejengkang tuh, nggak bisa apa-apa karena karunianya sangat-sangat banyak. Asal ngaku saja bahwa karunia itu milik Allah, dari Allah, ini sudah syukur. Karena selama ini kita nggak ngaku itu. Ini jerih payah saya. Kalau saya tidak berjuang, saya tidak akan dapatkan rumah ini. Saya yang sungguh-sungguh belajar sehingga saya kuliahnya S3, itu pasti teler tuh, ya. Karena dia nggak ingat Allah. Yang bikin otak siapa? Dibikin error saja, SD aja nggak lulus, betul? Tapi orang yang kufur nikmat, nggak ada Allahnya di hatinya. Yang ada adalah saya berjuang, saya ikhtiar, saya melakukan yang terbaik, saya habis-habisan, saya all out, saya. Udah ciri-ciri nih, orang tidak akan bahagia. Benar, kita harus all out. Lah, bisanya all out itu dari mana? Kan? Halo? Itu teh pertanyaan. Jawab, hadirin, jangan bikin jengkel, kan? Lah, kita bisa mikir dari Allah, otot bisa bergerak dari Allah, kita dapat ilmu dari Allah, benar? Makanya kita semangat, kan kita dapat informasi.
Kalau nggak tahu informasi, kita nggak bisa semangat. Sayangnya nggak ada Allahnya, maka awal kita menderita itu nggak nyambung untuk mengakui bahwa semua yang ada itu ciptaan Allah, milik Allah, dan yang datang kepada kita itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya harus mensyukuri kursi ini ya. Di tempat lain agak empuk, tapi di sini keras. Gak apa-apa. Itu untuk mengingatkan bahwa tempat teh itu berbeda-beda, gitu ya. Katanya di rumah makan fast food itu kursinya dibuat keras supaya cepat pergi, gitulah ya. Di restoran mahal kursinya empuk supaya makan terus gitu. Ini apa, saya suruh cepat pergi apa ini? Syukuri ah. Lanjut. Jadi kita ini kalau gelisah, sengsara, tidak enak hati, langsung aja mikir, pasti saya kurang syukur. Hampir aja saya ngomong, kenapa tidak dari tadi? Tidak boleh ngomong gitu ya. Syukuri. Ini juga udah ingat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Saya kira penceramah yang lain mungkin satu pikiran dengan saya. Lanjutkan. Mungkin ini jamaah para pemirsa belum tahu ya kondisi di masjid ini. Ini adalah masjid apa? Masjid Raya Op Bintaro. Alhamdulillah. Masya Allah, tiap subuh begini ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh begitu hadirin, ini inspirasi bagi yang masjidnya lenggang. Lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Kursi. Itu salah satu tanda saya bersyukur datang ya. Kursi empuk ini. Alhamdulillah. Ini disimpan di mana tadi? Nggak usah ditanya. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi akui nikmat apapun, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Atau surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Semua kebaikan apapun dari Allah. Kita jadi orang karunia Allah, kita normal karunia Allah, kita jadi Islam hidayah Allah, kita lahir dengan Allah yang menciptakan, tiap hari kita dapat makan, Allah yang ngasih makan, kita minum, Allah yang ngasih minum, kita nafas, Allah menyediakan oksigen, semuanya dari Allah. Adapun makhluk hanya jalan. Kalau penyakit orang syukur, saya atau kantor atau gaji, kita bersandar ke makhluk, itu sudah tidak bahagia. Jadi kalau bersandar dengan tabungan saya akan terjamin, udah pasti sengsara dia. Perusahaan sayalah yang menjamin, nggak bisa. Semua itu cuma jalan, bukan sumber. Makanya maaf ibu, berulang sekali disampaikan, istri itu tidak akan bahagia kalau menganggap suami sebagai sumber karunia. Suami ibu mah, ada yang sudah meninggal suaminya nggak, maaf cum, ini hanya nanya, nggak ada maksud apa-apa ya. Yang sudah 15 tahunan gitu ada yang meninggal suaminya. Ada, coba masih hidup ibu, masih makan, masih berteduh, kurang apa? Suami udah meninggal, dan memang bukan suami penjamin. Makanya jangan terlalu cinta sama suami, karena suami belum tentu panjang umur, belum tentu cinta.
Suami itu bukan segala-galanya, suami itu hanya ladang amal. Kalau suami berbuat baik disyukuri, ibu dapat kebaikan. Kalau suami punya kekurangan dan kesalahan, ibu sabar dan ibu bantu perbaiki, doakan juga, ibu dapat kebaikan. Makanya hati-hati nih hadirin. Jangan sampai menganggap ada sumber karunia selain dari Allah. Kalau kita menganggap itu sumber karunia, udah nggak bahagia. Yang menganggap, wah presiden sumber kesuksesan, enggak juga. Kalau itu maka tidak bahagia. Presiden terserah Allah siapa yang ditentukan. Menteri juga hakikatnya Allah yang menentukan. Kita mah kalau jadi ahli syukur, ahli sabar, kalau berbuat ikhlas, kalau salah tobat, udah untung terus kita sih. Mau apapun keadaan negara, kalau kita ahli syukur, pasti kita akan ditambah karunia. Karena yang membagikan karunia itu bukan presiden, bukan menteri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dolar mau turun naik juga nggak apa-apa. Pertama mah nggak punya dolarnya, ya. Yang dari dulu juga sudah turun naik hidup, ya kan? Bapak kan sudah sering BBM naik gak apa-apa. Ngambek juga menteri bukan, siapa bukan, ya. Halo? Jangan terlalu boros mikir. Dah. Sing yakin, makanya nggak usah ngarap-ngarap dari makhluk. Ini bagian dari syukur. Nggak usah ngarap-ngarap pengen diberi, nggak usah ngarap-ngarap pengen dipuji, jangan ngarap-ngarap pengen dihargai, jangan ngarap-ngarap pengen diakui, pengen dikagumi, jangan ngarap-ngarap ingin disayangi, dicintai, dirindu. Udah lepas aja, karena Allah yang punya karunia. Termasuk WA, jangan ngarap-ngarap dibales, walaupun udah contreng biru 2, di atasnya only ne. Biarin, surga mah milik Allah, benar. Dulu aja nggak ada HP, dunia baik-baik saja. Kenapa sekarang jadi mudah tersinggung? Di grup nggak diterima kasih, jengkel. Capek hidup kayak gitu ya. Udah jual HP-nya. Dua, afdalud doa, alhamdulillah. Ayo muji Allah dalam segala keadaan, ala kulli hal. Bangun tidur, nggak usah banyak mikir, banyak zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup. Banyak yang tidak hidup. Banyak yang tidak bisa bangun. Kita bangun. Mata kebuka. Berapa banyak yang tidak kebuka matanya. Alhamdulillah. Bisa lihat warna-warni. Coba pas dibuka gelap. Gimana? Kan pernah tuh ada anak SD disemprot matanya oleh temannya. Perih, nangis. Oleh guru disuruh pulang. Sampai di rumah kata ibu, kenapa perih sekali mak? Udah tidur di kamar, tidur diistirahatkan. Pas dia bangun ngejerit, mama, gelap semuanya, jadi buta. Dinyalain lampu tuh, alhamdulillah bukan buta, mati lampu. Dia bersyukur tuh jadi butanya mah. Coba kita kalau pas bangun gelap semuanya. Tahu-tahu gelapnya dikubur, coba gimana Pak? Berapa banyak yang tidur normal tapi tidak bangun lagi selamanya? Ada yang begitu? Ada Pak, ada tetangga dosen dari maghrib ke isya minta diinjak-injak kakinya oleh anaknya, dipijat gitu, dipakai kaki karena masih kecil. Sampai anak kecapean, Pak, ini udah adzan isya kok nggak berhenti aja? Sudah lewat isya Pak, capek Pak, udah nggak ada tuh bapaknya. Makanya kalau bangun teh disyukuri, bukan aduh kolesterol naik nih, puyeng ini kepala serasa belah nih, aduh pinggang lagi remuk nih, terus aja ngutuk tubuhnya sendiri. Bukannya syukur masih hidup, bukannya syukur masih nafas,
Tarik nafas. Alhamdulillah ya Allah, nafas gratis, paru-paru segar. Berapa banyak yang ditutup pakai oksigen dan susah nafas. Bisa duduk, alhamdulillah. Pegang kasur tuh, alhamdulillah saya punya kasur. Lihat selimut, masih berselimut. Berapa banyak yang tidak punya kasur, tidak punya selimut. Masya Allah, pas berdiri, ya Allah saya bisa jalan. Berapa banyak yang pakai kursi roda atau pakai penyangga, betul? Syukuri bisa jalan. Suara apa? Suara AA, hadirin menyerupai ayam. Syukur masih bisa membedakan suara ayam, ya kan? Coba kalau suara apa itu? Alhamdulillah. Kalau dengar suara-suara tuh syukur. Anak-anak, wah pagi-pagi udah ribut. Alhamdulillah berarti punya anak. Sehat anaknya. Coba kalau telentang tiduran karena sakit. Benar? Makanya kalau punya anak rumah berantakan teh disyukuri. Dan nggak akan selamanya anak itu ngeberantakin rumah. Lama-lama juga besar. Lama-lama pindah dia tidak akan di rumah. Kalau ada dinding dicoret-coret oleh anak cucu teh syukuri, jangan digetok. Lama-lama juga dia nggak mungkin sampai aki-aki ngegaris-garis tembok. Serius hadirin, punya suami ngorok, teh syukuri, berarti punya suami dan hidup. Dan kalau udah sepi mah dirindukan katanya korokan suami. Yang suaminya meninggal, Pak. Tuh kangen korokanmu, Pak. Waktu ada mah dibekem. Udah nggak ada dikangenin. Serius hadirin? Kan ngorok tuh cuma dua masalahnya. Dia tidur, kita bangun. Kalau dua-duanya tidur tidak ada yang ngorok. Kalau dua-duanya bangun tidak ada yang ngorok. Makanya caranya sederhana. Kalau ada yang ngorok, bangunin dia. Berhenti ngoroknya. Halo. Lagi mikir cara ngebangunin istri. Lanjutkan Pak. Jadi Bapak Ibu, syukur. Ke toilet, alhamdulillah. Masuk ke toilet syukur. Karena ada orang yang gak punya toilet. Aduh, udah kebelet tidak ada toilet, gimana? Apalagi sudah laki-laki di atas 55 tahun. Itu kan lebih rajin bangun malam ke toiletnya, ya. Gimana? Dulu saya pernah KKN, Pak. Di rumah itu gak ada toiletnya. Aduh, horor. Malam-malam harus ke kebon. Takut ada yang nemenin, ya kan. Kalau di rumah toilet dekat ada pintunya. Pintu toilet tuh karunia. Coba masuk ke toilet yang gak ada pintunya. Enggak pernah tenang. Slot, tahu slot? Itu tuh dinikmati nyelot ceklek, alhamdulillah. Bapak udah nyobain masuk ke toilet yang gak ada slotnya, ember Pak, diganjelin, ya kan? Sama kan strateginya. Tekan pakai kaki sebelah, udah nggak ada ketenangan. Ini serius hadirin. Betapa banyak hal-hal yang harusnya kita syukuri. Gayung coba Pak, itu juga karunia. Makanya kalau masuk ke toilet tidak ada showernya, pastikan ada gayung. Kalau tidak, aduh, menderita. Masya Allah. Kamar mandi ada itunya apa? Ada air, ada sabun. Aduh, itu nikmat yang harus disyukuri. Pernah suatu saat di Kalimantan Pak, diundang ceramah. Mau ceramah, mandi dulu, sedang keramas, airnya mati. Saya baru tahu itu derita tiada air tuh Pak. Botol
Nggak ada air Pak, keramas cuman separuh ya. Betapa orang menderita tidak ada air, kita melimpah air tidak bersyukur. Nih datang Pak air, kita tidak pernah tahu mata airnya di mana, yang nimba siapa, yang mensterilkan siapa, pH-nya jadi 7 oleh siapa, diangkut dari mata air, diproses pakai mesin, pakai bawa kontainer, dibawa ke supermarket, dari supermarket dibawa ke dapur belakang, masukin gelas, diangetin, nyampe ke sini. Demi Allah, begitu hebatnya nikmat dari Allah. Setiap hari 58 tahun saya hidup tidak pernah berhenti. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah? Nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Jarang kita mata lihat air ingat ke Allah, benar? Oh hadirin, udahlah sing sibuk syukur saja. Lihat istri, ya Allah ini titipanmu, ciptaanmu. Apa-apa lihat-lihat, kamu udah peot ya. Alhamdulillah istri masih punya ingatan dan sadar sudah peot. Alhamdulillah. Iya mah lagi bersyukur kita teh sampai tua masih bisa bareng. Berapa banyak ya romantis Alhamdulillah istri teh masih stabil bawelnya. Berarti menggugurkan dosa saya. Ada seorang istri yang suaminya galak, sambil lihat tuh, ya Allah alhamdulillah saya tidak punya sifat yang sama seperti dia. Coba kalau dia pun galak, itu beneran hadirin. Misalkan bapak punya istri yang super sensi, yang semuanya tadi koreksi. Bangun tidur, doa Pak, doa. Bangun tidur teh bukan menguap kayak gitu. Mau apa? Bapak mau meninggal begitu. Alhamdulillah punya istri yang terus mengingatkan dari Allah. Mau ke kamar mandi udah hafal belum doa masuk kamar mandi? Hafalin Pak. Tua-tua nggak hafal doa. Ya Allah ini teguran darimu. Hafalin doa ya kan. Pas mau makan bismillah dulu Pak. Alhamdulillah. Itu aja. Kita makan pakai tangan kiri. Pak tangan kanan. Makan Papa. Ya ma alhamdulillah. Tutup lagi loh Pak, itu bekas botolnya. Siap Bu, alhamdulillah. Mau ke undangan, jaga pandangan loh Pak. Tiap orang dandan yang halal cuman istrimu. Jangan sampai ke undangan jadi dosa. Mau apa ke undangan, lama-lama di undangan kalau jadi dosa. Gimana kalau Papa meninggal di undangan? Mau dalam keadaan dosa? Alhamdulillah ya Allah, untuk mengingatkan. Terima kasih. Terima kasih, diamalkan, jangan cuma terima kasih aja. Insya Allah. Alhamdulillah. Serius hadirin, ini serius loh hadirin. Oh beruntung tuh punya istri yang sensi. Masuk ke tol, dulu zaman ada yang jaga ya, yang jaganya misalkan manis, Pak jaga pandangan. Iya Bu. Bersyukur atuh. Ada teman yang tidak suka, Pak, Bapak tuh rajin ke masjid, jangan cuma ke masjid aja, buktikan. Bapak tuh akhlak dari masjidnya bagus. Gak usah ngomong, apalagi kamu gak pernah ke masjid, gak usah gitu. Insya Allah. Jangan cuma ngomong terus sesuai dengan kelakuan. Alhamdulillah Allah ngasih tahu supaya kelakuan kita cocok dengan omongan. Apa ruginya? Allah yang ngegerakkan, tapi ngomongnya nggak enak caranya, berarti menggugurkan dosa. Ilmu dapat, yang mengingatkan dapat, dosa berguguran. Apa ruginya? Yang rugi itu yang nggak syukur. Si Kabayan, masih ingat cerita si Kabayan? Punya motor, nyicil, pulang ke rumah, Iteng, ini motor baru. Kata si Iteng dari dapur, lagi sibuk masak. Lihatlah, enggak lah, turun dari motor.
sampai ke dalam, tarik istrinya, lihat nih motor baru. Pas keluar, motor tidak ada. Aduh, syukurnya luar biasa si Kabayan. Nuhun Gusti. Kenapa Kabayan motor hilang bersyukur? Untung saya sudah turun. Gitu hadirin. Dia membayangkan kalau dia di atas motor, hilang dia. Ya, ini memang tingkat tinggi ya guraunya. Tidak semua ini langsung ada yang loading dulu. Saya nggak tahu yang error si Kabayan atau saya. Saya minta maaf, mungkin di sini belum cerita ya tentang raja yang kehilangan, yang raja gelisah, udah belum? Udahlah ya. Apa udah kan? Ceritain lah supaya efisien. Maaf nih pemirsa kalau saya mengulangi ini ya. Ada raja gelisah terus, bingung kenapa hidup saya tidak pernah tenang. Tanya ke penasehatnya, penasehat, saya kekayaan melimpah ruah, kerajaan segini besarnya, istana segitu mewahnya, tapi kenapa hidup saya kok tidak pernah tentram? Saya lihat tuh si tukang kebun, dia lihat tadi istananya, dia enak tidur, nyenyak, makanan ala kadarnya juga bahagia, kerjanya juga cuma ngurus dedaunan kebun. Kenapa bisa begitu? Oh Paduka, ini urusannya adalah 99 keping emas, dirham, dinar. Apa maksudmu? Coba Paduka kasih uang yang sangat banyak, 99 dinar. Masukin kotak, tulis di atasnya 100 dinar. Kirim malam-malam. Waduh, itu gembiranya. Satu keping emas aja jarang lihat, ini satu kotak Pak. Aduh, tuh kita kayak gini, gembira luar biasa. 1, 2, aduh Pak banyak, 10, aduh banyak banget. 90, 98, 99. Katanya 100. Kotaknya ditulis 100, yang ada 99. Mana satu lagi ya? Langsung mikir semua. Dari yang gembira teh berhenti Pak. Satu lagi, ulangi, mulai dihitung lagi. Benar ini kurang satu nih. Kemana ya kotaknya keselip, ngebongkar kotak, nggak ada. Jangan-jangan jatuh di jalan malam-malam juga disusuri terus sampai ke pintu kerajaan, nyari nggak ada. Kemana satu lagi? Sayang pada dia keping emas. Besoknya raja ingin tahu gimana yang dikasih emas. Dilihat dari jendela. Hah? Kenapa jadi gitu? Kuyuh, kurang tidur, kucel. Kenapa dikasih emas banyak jadi begitu? Nah itulah Paduka. Dia lebih sibuk memikirkan yang satu dibanding mensyukur yang 99. Persis Paduka, kuyuh kayak gitu. Ini dalam hadirin, bukan sekedar cerita. Ini mewakili wajah saudara. Kita kan sibuk mikirin yang tidak ada Pak. Sibuk saja. Ingin itu, ingin ini, HP sebentar lagi ada yang baru. Padahal yang ini cicilannya 36 bulan, bayangkan. Baru 11 bulan. Kebayang enaknya tuh 24 bulan yang akan datang. Ayo ibu bapak. Semuanya mikir. Kalau ada kamera dari sini jelasin. Seperti raja enggak ya, tapi menderita iya. Udahlah hadirin, mending bersyukur. Kalau kita naik motor syukur, lihat yang lain. Di mobil tuh Pak bisa syukur, di motor syukur, naik sepeda syukur, lagi jalan juga syukur, karena ada yang tidak bisa jalan. Pokoknya kalau lihat dunia mah ke bawah, baru akan bahagia. Kalau lihat rumah yang lebih besar, pasti rumah kita jadi kecil.
Lihat yang lebih cakep, pasti kita jadi jelek, betul? Lihat mobil yang bagus, mobil kita butut. Makanya Bapak kalau ingin lihat istri awet muda, usahakan sebelum pulang ke rumah mampir dulu ke panti jompo. Karena baru pulang ke rumah jadi muda istrinya. Makanya berat sekali guru SMA atau dosen ya, tiap kali lihat mahasiswi dan ganti-ganti mahasiswi itu umurnya terus-terusan gitu ya. Pulang ke rumah jadi ngariut gini, nah itu kan. Halo. Syukuri Pak ala kulli hal. Sehat? Alhamdulillah. Sakit? Alhamdulillah. Sakit itu bisa berguguran dosa, sakit itu bisa ngangkat derajat. Sudah, nikmati saja sakit itu sambil ikhtiar berobat ya. Dipuji, alhamdulillah. Dihina orang, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena penghinaan orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Kalau ada orang yang menghina itu informasi dari Allah. Nih orang tuh taunya cuma dikit kesalahan kamu. Makanya syukuri. Hanya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak koreng dan sebagainya. Orang tidak tahu itu. Halo? Mikir semua. Benar juga. Iya. Punya uang? Alhamdulillah. Punya uang? Punya hutang? Bayar. Alhamdulillah. Bayar ya kalau hutang. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Yang ketiga adalah asykarukum lillah, asykarukum linnas. Yang bersyukur ke Allah itu yang paling berterima kasih. Ayo terima kasih. Ada hasil penelitian Pak, cuma bahasa Inggris. Saya nggak enak menjelaskannya karena saya nggak ngerti ya. Itu penelitian orang yang paling daya tahan tubuhnya bagus dan paling bahagia diantaranya adalah yang paling sering mengingat-ingat karunia yang ada padanya dan berterima kasih. Hati-hati loh, orang yang paling berterima kasih itu paling bahagia. Dan orang yang kurang terima kasih mah nggak bahagia. Coba kalau pembantu ya khodimat berbuat baik, Bi terima kasih ya Bi, enak kan? Tapi datang ngasih nah gitu atau kamu tuh udah harus kerja tuh harus rajin, nggak enak langsung penyakit itu Pak. Berterima kasih itu bagian penting daripada syukur kepada Allah. Orang yang paling bersyukur ke Allah adalah yang paling berterima kasih. Minimal ucapkan jazakallah khair, jazakillah khair kalau ke wanita. Itu doa. Syukur kalau dibalas dengan baik. Nih coba. Bang, saya pinjam motornya ya. Saya darurat nih mau ngantar anak ke puskesmas. Ya silakan. Insya Allah pada zuhur saya pulangin. Peleng. 2 hari nggak dipulangin. Pas pulang nggak bilang-bilang, nyender itu motor tuh di pagar, kotor, bensin habis, jok copot, spion hilang, rantai putus. Ngomong apa coba? Amit, 7 turunan lo nggak akan dipinjemin karena nggak bagus. Bandingkan dengan ini. Bang pinjam motor. Pada duhur sebelum jam 1 udah datang. Kinclong. Dicuci dulu Pak. Disalonin itu motor. Dicek bensin full tank. Padahal asalnya cuma 1/4. Udah bersih full tank. Ternyata oli juga diganti. Apa coba yang dibilang? Saya tahu perkataan Bapak. Jangan suka ragu-ragu ya. Kalau ada keperluan pakai aja, sering motor ya. Benar?
Orang yang tahu terima kasih mah dimudahkan oleh Allah. Pinjam cobek, tahu cobek, coet. Pinjam, ya monggo, mau apa nih? Ini suami saya pengen bikin karedok. 3 hari nggak dipulangin, kasusnya sama tuh. Pas ada lagi nyender itu cobek tuh di pagar ya, kotor, retak, mutunya juga ngecilin. Amit-amit loh, akan dikasih pinjam lagi. Bandingin dengan ibu-ibu di jamaah ini, pulang pada zuhur selesai. Ibu ini terima kasih cobeknya bersih mengkilat, cemerlang. Mutunya juga pakai pita, Pak. Dan ada lodor, tahu lodor? Piring besar full of karedok. Fresh karedoknya tuh, Pak. Aduh, di atasnya ada emping 5 ya, di sini kerupuk udang, sini bawang goreng kering. Udah, Pak, nggak usah ngalai begitu. Saya mengerti Bapak ingin, tapi tahan ya. Bu, terima kasih, ini cobeknya saya senang sekali udah bisa, dan ini atur lumayan ada karedok. Coba lihat karedok seperti itu sambil ngembaliin cobek, coetnya. Apa kata ibu? Saya udah tahu. Dek, jangan suka ragu-ragu. Ada keperluan apapun ke rumah saya aja. Perlu panci, perlu kulkas, apa ya. Orang yang tahu balas budi mah aksesnya gampang. Itu syukur hadirin. Anak berbakti ke orang tua itu syukur, murid khidmat ke guru itu syukur. Orang yang paling bahagia tuh paling hobi mengingat kebaikan orang, berusaha keras membalas kebaikan. Allah tahu, Allah tambah kebahagiaan dan kesehatan. Terakhir, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Kening, pakai banyak sujud. Itu nikmat hadirin. Mulut pakai banyak zikir. Makanya Rasulullah SAW tuh tahajudnya sampai bengkak kakinya. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tahajud tuh ciri ahli syukur hadirin. Mata baca Quran syukur. Bapak ibu ke masjid ini syukuran ini. Masih sehat bisa ke masjid, betul? Saya pernah diundang ceramah di Jepang. Ada mu'alaf, Pak, punya mobil. Tiap subuh dan isya, karena siang kerja, dia jemput, karena jauh ke masjid hampir setengah jam. Dia jemput sampai 6 orang di mobilnya. Mau musim panas, mau musim salju, dia lakukan. Saya syukur diberi hidayah jadi Islam. Jadi dia gunakan mobilnya itu untuk ngejemputin teman-temannya yang mau ke masjid. Masya Allah, itu syukur. Sedekah itu syukur, Pak. Makanya jangan suka ragu-ragu. Kalau mau sedekah tuh nggak usah kebanyakan mikir. Banyak mikir teh jatuhnya kikir. Jebet-jebet saja lah. Mumpung ada, benar? Kalau ada di antara hadirin yang sedekah jadi miskin, sini catat berapa sedekah saudara. Sini laporkan ke saya. Berapapun yang saudara sedekahkan, catat, laporkan ke saya. Maksud saya cukup laporan aja. Masa saya ganti enak. Tapi nggak bisa, karena syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayo mending syukuri segala keadaan, benar? Nikmati hidupnya dengan bersyukur. Nggak ada lah musibah mah dibanding kepahitan mah sedikit bisyai. Kepahitan musibah itu sedikit dibanding nikmat. Oleh karena itu syukuri dalam segala keadaan. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ulangi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati.
Tolonglah saya ya Allah agar selalu bisa zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bisa mengabdi beribadah kepadamu dengan baik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Syukuri dalam segala keadaan, karena dalam kepahitan pun banyak nikmat besar yang tidak didapat dalam kelapangan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, bukakan hati kami agar hakul yakin segala nikmat adalah milikmu. Segala nikmat hanya datang darimu ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar senantiasa sadar bahwa setiap saat kami tenggelam dalam karunia-Mu yang tiada bertepi. Bimbing ya Allah agar lisan ini selalu mengucap nama-Mu. Bimbing agar kening ini selalu nikmat bersimpuh sujud padamu. Bimbing ya Allah agar keluarga kami keluarga ahli taat padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah, nikmatnya jadi ahlul jannah. Berkahi masjid ini ya Allah, berkahi siapapun yang membangun dan memakmurkannya. Lindungi kami semua dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Ya Allah, bimbing para pemimpin di negeri ini ya Allah, agar menjadi hamba-hamba yang takut padamu, hamba-hamba yang adil dalam memimpin, amanah, jujur, serta bisa menjadi jalan bangsa ini ada di jalan yang Engkau ridhoi. Lindungi kami dari apapun, dari siapapun yang menjauhkan umat darimu ya Allah. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalul doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Terima kasih. Sudah syuruk ya? Silakan saudara sholat sunnah.